Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zevanya Angel Graciela Syahaan dari kelas T03. Pada kesempatan kali ini, ingin mempresentasikan materi unit operasi tentang pengadukan dan reologi bahan pangan. Pengadukan dan reologi bahan pangan. Reologi bahan pangan adalah sifat daripada aliran suatu bahan pangan. Bahan pangan yang dipelajari dalam reologi sangat luas. Beberapa contohnya yaitu air, sirup, madu, gel pati, gel protein, adonan mie, adonan roti, mayonaise, dan lain-lain. Pada persiapan bahan-bahan pangan tersebut, diperlukan unit operasi pengadukan. Viskositas merupakan salah satu parameter yang sering dikaitkan dengan reologi atau sifat aliran suatu bahan pangan. Viskositas menggambarkan daya tahan material terhadap deformasi dalam hal kekentalan atau thickness jika dikenai tekanan atau stres. Rumus viskositas ialah shear stress per shear rate. Tegangan geser atau shear stress meningkat seiring dengan peningkatan gaya geser atau shear force. Kendala-kendala dalam mempelajari reologi bahan pangan biasanya disebabkan oleh sangat bervariasinya produk pangan dan masing-masing produk mempunyai sifat berbeda pada kondisi yang berbeda. Contoh dari permasalahan bervariasinya produk pangan ialah ada banyak jenis-jenis pati, seperti pati singkong, pati kentang, dan lain-lain. Meskipun sama-sama pati, tetapi jika dari sumber pangan yang berbeda akan mempunyai sifat reologi yang berbeda. Contoh dari permasalahan produk mempunyai sifat yang berbeda pada kondisi yang berbeda ialah pati sagu yang ditanam di Maluku mungkin saja memiliki sifat reologi yang berbeda dengan pati sagu yang ditanam di Madura. Hal ini mungkin disebabkan oleh kontur atau kandungan tanah yang berbeda. Oleh karena itu, dalam mempelajari reologi suatu produk pangan, kita harus benar-benar mengukur atau meneliti lagi setiap kita akan menggunakan bahan pangan tersebut. Sifat reologi suatu produk pangan pada industri-industri tertentu dijadikan sebagai suatu kendali dalam mengendalikan bahan baku dan produk yang dihasilkan. Reologi erat kaitannya dengan stress dan force. Dengan adanya stress dan force yang diberikan kepada bahan pangan, maka akan terjadi perubahan atau deformasi. Oleh karenanya, kita harus mengenal gaya-gaya yang mengenai suatu luas permukaan tertentu. Compressive stress contohnya apabila kita menekan bola atau suatu adonan roti dengan kedua telapak tangan kita. Tensile stress atau gaya regang contohnya apabila kita menarik karet gelang dengan arah yang berlawanan. Normal stress atau gaya yang arahnya tegak lurus dengan luas permukaan bidang tegak atau membentuk sudut 90 derajat. Shear stress atau tangential stress dinyatakan sejajar atau searah dengan permukaan bidang tekan. Isotropic stress adalah stres yang seragam pada semua arah pada fluida, seperti halnya pada tekanan hidrostatis. Perubahan-perubahan itu, terutama jika menyangkut sifat aliran yang digambarkan dengan viskositas, maka kita sedang mempelajari reologi bahan pangan. Berdasarkan reologinya, fluida dibagi menjadi Newtonian dan non-Newtonian. Fluida Newtonian adalah fluida yang memiliki kurva tegangan-regangan yang linear. Viskositas dari fluida Newtonian tidak berubah ketika dikenai gaya, atau nilai viskositasnya tidak berubah atau konstan. Seberapa lama maupun seberapa besar gaya geser yang dilakukan pada fluida, tetap tidak ada mengubah nilai viskositas fluida. Contoh fluida Newtonian adalah air dan cairan-cairan lain yang encer. Fluida non-Newtonian, jika dikenai gaya geser, nilai viskositasnya akan berubah atau tidak konstan. Grafik atau kurva yang menghubungkan antara tegangan dan regangan pada fluida non-Newtonian bentuknya tidak linear, dapat melengkung ke atas ataupun ke bawah, tergantung dari jenis fluida. Shear thinning atau shear thickening. Meskipun jika dikenai gaya geser, fluida Newtonian tidak akan mengalami perubahan sifat, namun nilai viskositasnya akan berubah seiring perubahan suhu karena bukan gaya mekanik yang mengenai. Umumnya, jika fluida mengalami kenaikan suhu, maka viskositasnya akan menurun. Hal ini dapat dilihat dari gambar. Sifat-sifat dari fluida non-Newtonian shear thinning yaitu viskositasnya akan menurun seiring dengan meningkatnya rate of shear atau gaya geser. Kurva tidak linear dan tidak ada yield value sehingga kurva melengkung. Terjadi pada molekul pada rantai panjang seperti polimer dan meningkatnya shear stress
menyebabkan polimer lebih teratur sehingga mengurangi tahanan dan lebih meningkatkan rate of shear pada shear stress berikutnya. Contoh fluida shear thinning adalah santan. Santan termasuk fluida non-Newtonian pseudoplastis yang kekentalannya akan menurun jika gaya yang mengalirkannya meningkat. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin encer pula cairannya. Shear thickening adalah peningkatan relatif velositas atau gaya geser yang dapat meningkatkan viskositas. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin kental cairan. Contohnya adalah coklat yang termasuk fluida dilatan yang akan semakin kental jika semakin diaduk. Oleh karena itu, pentingnya belajar rheologi untuk mengetahui desain pengaduk yang sesuai untuk setiap bahan pangan. Kurva shear thinning dan kurva shear thickening dapat dilihat pada gambar. Perilaku-perilaku viskoelastis fluida viskos gaya antara lain mulai berubah bentuk, deformasi proporsional dengan tingkat gaya yang diaplikasikan, perubahan bentuk sampai gaya dipindahkan sehingga tidak dapat kembali ke posisi semula sebelum beban dilepas, dan tegangan proporsional terhadap renggangan jika bahan ditarik. Perilaku ini umumnya ditemui pada adonan yang mengandung tepung terigu, sebab adanya kandungan protein gluten yang memiliki sifat elastis dan plastis jika dikenai gaya geser. Oleh karena perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan sebelumnya, pemilihan jenis pengaduk akan berbeda tergantung viskositas. Kebanyakan bahan pangan cair dengan nilai viskositas tinggi adalah non-Newtonian. Pseudoplastis cocok dengan pengaduk planetary atau gate dan sistem roller mill atau multi-agitator. Dilatan cocok dengan pengaduk planetary atau pedal. Viskoelastis cocok dengan pengaduk twin shaft dan pengaduk planetary dengan intermeshing blade. Contoh-contoh dari mixer atau pengaduk. Yang pertama, planetary mixer. Banyak dijumpai pada industri pembuatan roti. Ujung pengaduk dapat diganti menyesuaikan dengan viskositas bahan yang akan diaduk. Yang kedua, continuous rotor stator mixer. Terdiri dari screw conveyor. Selain sebagai alat pengaduk, digunakan juga sebagai alat pindah massa atau alat pemindah material dari unit operasi satu ke unit operasi selanjutnya. Yang ketiga, equipment for dry powders and particulate solids. Terdiri dari tumbling mixer, ribbon mixer, vertical screw mixer. Digunakan untuk mengaduk dry powder, tepung, atau partikel padat. Diaplikasikan juga pada industri pembuatan coklat karena mudah diaplikasikan dan kemungkinan alat rusak karena adanya peningkatan viskositas lebih kecil. Yang keempat ada extruder, terdiri dari single screw dan double screw. Khusus untuk fluida dengan kekentalan tinggi yang menunjukkan sifat viskoelastis, seperti adonan tepung terigu. Pengaduk tidak memiliki efek langsung terhadap kualitas nutrisi maupun masa simpan dari bahan pangan. Namun, pengaduk memiliki efek tidak langsung dengan memungkinkan komponen-komponen dari campuran untuk bereaksi bersama. Secara umum, pengadukan memiliki efek substansi pada kualitas sensori dan sifat fungsional dari bahan pangan.